Halo, kenalin aku Wahyu, sering dipanggil Waar. Dan kali ini kita akan membahas tentang matematika. Sering di rumah aja biar nggak hilang otaknya. Dan kali ini kita akan membahas satu buah soal tentang persamaan garis lurus. Oke, adapun soal yang akan kita bahas adalah seperti ini. Persamaan garis yang melalui titik negatif 2,3 dan sejajar garis 4x tambah 5y sama dengan 10 adalah A. 4x plus 5y sama dengan negatif 7, B. 4x plus 5y sama dengan 7, C. 5x min 4y sama dengan negatif 2, dan D. 5x min 4y sama dengan 2. Oke, langsung saja kita akan membahasnya dengan cara konsep seperti yang kalian biasanya lakukan di sekolah. Nah, sebelumnya kita akan menamakan dulu garis yang kita cari dengan G1 dan garis yang sejajar dengan G1 kita namakan G2. Oke, sebelum melangkah ke langkah 1, kita akan pahami dulu bahwa mencari persamaan garis itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, diketahui melalui sebuah titik dan diketahui gradiennya. Yang kedua, diketahui melalui dua buah titik. Untuk soal ini kena kondisi yang mana? Kita perhatikan bahwa persamaan garis yang kita cari baru diketahui melalui sebuah titik, dan informasi lainnya ternyata sejajar dengan garis lain. Nah, dari informasi sejajar dari garis lain, apa yang kita dapatkan? Ternyata yang kita dapatkan adalah gradien. Nah, sebelum mencari gradien dari garis pertama atau M1, kita akan cari dulu gradien yang kedua, M2. Ya. Dari soal kita dapatkan informasi bahwa garis kedua diketahui bentuk persamaannya, yaitu 4x plus 5y sama dengan 10. Dengan kondisi ini, mencari M2 kita dapatkan dari rumus negatif A per B, di mana A itu adalah koefisien X, B itu adalah koefisien Y. Dari sana kita dapatkan M2 sama dengan negatif 4 per 5. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita akan gunakan informasi bahwa G1 sejajar dengan G2. Nah, apa akibatnya? Kalau masih ingat materinya bahwa G1 sejajar G2, maka gradien dari kedua garis tersebut sama, atau M1 sama dengan M2. Sehingga M1 kita dapatkan adalah negatif 4 per 5 juga. Nah, sekarang gradien 1 sudah kita dapatkan. Langsung lanjut ke langkah ketiga, di mana G1 sekarang sudah diketahui melalui sebuah titik, yaitu negatif 2,3 dan bergradien negatif 4 per 5. Dengan kondisi itu kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Di substitusi ya, informasi yang diketahui titik maupun gradiennya, diperoleh Y min 3 sama dengan negatif 4 per 5 dikalikan dengan X min negatif 2. Setelah dihitung, kita dapatkan hasil 4x plus 5y sama dengan 7. Selesai. Ya, itu kalau dikerjakan dengan cara konsep seperti yang biasa kalian lakukan di sekolah. Oke, sekarang kita akan membahas soal ini dengan trik khusus. Ya, diharapkan kalian bisa mengerjakan soalnya dengan mudah dan dengan cepat gitu ya. Khususnya saat menghadapi ujian sekolah, ujian nasional yang kalian dikejar-kejar waktu. Tapi sekali lagi konsep itu penting ya. Nah, clue-nya adalah untuk menggunakan trik ini bahwa kita akan mencari sebuah persamaan garis yang diketahui berhubungan maksudnya sejajar atau tegak lurus dengan garis lain ya, yang diketahui persamaannya. Sekali lagi, diketahui hubungan dengan garis lain yang diketahui persamaannya. Bagaimana triknya? Kalau kita menghadapi soal ini yang hubungannya adalah sejajar dengan garis lain, maka tinggal mengambil dua suku yang memuat X dan Y dari persamaan lain tadi. Jadi kita ambil 4X plus 5Y.
Jadi sederhananya kalau dia sejajar, maka dua suku yang memuat X dan Y-nya adalah sama persis. Ya. Jadi kalau di sana 4X plus 5Y, ya kita buat 4X plus 5Y juga untuk persamaan G1-nya nanti. Pertanyaannya sekarang, konstanta untuk G2 yang 10 itu kita abaikan saja. Untuk mencari konstanta di G1, bagaimana caranya? Tinggal mensubstitusi titik yang dilalui. Di soal sudah diketahui titik yang dilalui oleh G1 yang kita cari adalah negatif 2,3. Ganti X nya negatif 2, Y-nya dengan 3. Diperoleh 4X plus 5Y akan sama dengan 4 kali negatif 2 ditambah 5 dikali 3 akan diperoleh. Setelah dihitung-hitung dapat hasilnya apa? 4X ditambah 5Y sama dengan 7. Selesai kan? Sama kan? Ya. Jadi ini sangat menyingkat waktu untuk kalian hadapi soal-soal di ujian sekolah, ujian nasional. Oke, selanjutnya mungkin perlu pertanyaan ya, bagaimana kalau dihadapkan soal yang hubungannya bukan sejajar tapi tegak lurus? Apakah ada triknya juga? Oke, kita akan bahas konsep dulu, baru lanjut ke trik. Mengerjakan soal ini secara template sama saja seperti yang sejajar. Perbedaannya cuma di langkah kedua. Untuk langkah pertama, masih sama ya. Jadi kita mencari M2, tadi diperoleh negatif 4/5. Nah sekarang untuk langkah kedua, di sini kan garis yang pertama tegak lurus dengan garis yang kedua. Apa akibatnya? Akibatnya adalah M1 akan sama dengan negatif 1/M2. Ya, kalau yang sejajar tadi kan M1 sama dengan M2 ya. Kalau yang tegak lurus M1-nya dicari dengan negatif 1/M2. Dihitung sehingga diperoleh M1 akan sama dengan 5/4. Nah sekarang M1 sudah dapat 5/4 nih. Langkah ketiga sama rumusnya, diketahui melalui titik negatif 2,3 dan sekarang gradiennya sudah dapat yaitu 5/4. Dihitung. Nah, itu hasilnya. Terserah konsep. Bagaimana triknya? Oke, triknya adalah hampir mirip dengan yang sejajar ya. Kalau yang sejajar kan kita tetap membuat yang sama ya, dua suku yang memuat X dan Y-nya. Jadi koefisien tetap sama. Jadi dalam hal ini 4X tambah 5Y. Kalau yang tegak lurus, triknya adalah tukar koefisien X dan koefisien Y-nya, kemudian kalikan salah satunya dengan negatif. Sekali lagi, tukar koefisien X, koefisien Y, dan kalikan salah satunya dengan negatif. Nah, apa yang kita dapatkan kalau kita tukar sehingga diperoleh apa? Yang awalnya 4X plus 5Y kita tukar menjadi 5X min 4Y. Jadi saya kalikan negatifnya kemana? Ke koefisien Y-nya ya. Karena biasanya koefisien X kita arahkan biar tetap positif. Sehingga saya kalikan ke koefisien Y-nya. Diperoleh 5X min 4Y. Terus mencari konstantanya bagaimana? Sama seperti yang sejajar. Dicari dengan mensubstitusi titik yang dilalui, yaitu negatif 2,3. Ganti ya, X-nya negatif 2, Y-nya 3, sehingga diperoleh hasil akhirnya seperti ini. Sama kan? Seperti yang di konsep. Nah, simple. Sangat simpel sekali. Sekali lagi, trik ini hanya menambah pengalaman kalian untuk menjawab soal. Ya, konsep itu penting. Ya. Kalau kalian ingin mengetahui cara-cara cepat untuk bisa menjawab soal dengan cepat dan mudah, ya perlu pengalaman untuk memahami trik-trik seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi di materi lainnya. Saya akan coba membahas materi lainnya juga antara konsep dan trik cepat yang ada. Sampai ketemu.